Jadi sebenarnya siapa saja yang tidak boleh vaksin? Kembali di channel Dokter Puskesmas. Video kali ini masih lanjutan dari Q&A sebelumnya tentang vaksinasi COVID-19. Di video-video sebelumnya kan sudah dibahas ya beberapa penyakit apakah boleh vaksin. Jadi pada intinya semua penyakit itu boleh diberikan vaksinasi asalkan keadaannya stabil, terkontrol, atau mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Lalu siapakah yang tidak layak atau tidak dapat diberikan vaksinasi atau penyakit seperti apa? Jadi tidak diberikan itu ada dua macam ya, tidak diberikan sementara atau ditunda atau tidak diberikan sama sekali. Nah kita bahas dulu yang tidak diberikan sementara atau ditunda. Kalau yang ini sebenarnya sudah sedikit dibahas juga di video-video sebelumnya, tapi saya rangkum ya di video ini. Suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi ditunda sampai dengan sembuh. Jika tekanan darah pada dewasa lebih dari 180/110, maka tekanan darah diulang 5 menit sampai 10 menit. Jika masih tinggi, maka ditunda dan diobati. Namun pada hamil, tekanan darahnya batasnya adalah 140/90. 140/90 diulang juga 5-10 menit. Jika masih tinggi, maka dirujuk. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak umur 12-17 tahun batasnya 140/100. Sama ya, diulang. Kalau misalkan masih tinggi berarti dirujuk dan ditunda vaksinasinya. Karena perlu penanganan untuk tekanan darahnya pada anak-anak. Jika tekanan darahnya lebih tinggi, dikhawatirkan ada penyebab dari tensi tersebut seperti permasalahan pada ginjal, jantung. Untuk anak-anak umur 6-11 tahun, batas tensinya adalah 140/90. Jika di atas itu, maka dirujuk dan ditunda vaksinasinya. Jika pada orang dewasa telah ditangani tensinya, maka beberapa hari dapat dilakukan pengukuran tensi darah ulang. Pada anak-anak dan ibu hamil tergantung dari rekomendasi dokter yang merawatnya. Jika penyakit autoimun seperti penyakit lupus, maka vaksinasi ditunda jika belum stabil atau dalam sedang kondisi akut. Kalau misalkan sudah stabil, boleh diberikan vaksinasi. Juga pada kondisi beberapa penyakit seperti sedang pengobatan untuk pembekuan darah, kelainan darah, gangguan imun atau habis transfusi darah. Kemudian sedang pengobatan penyakit yang imunosupresan jangka panjang seperti kortikosteroid serta sedang kemoterapi. Kemudian penyakit jantung berat yang sedang sesak. Nah, maka vaksinasi dapat ditunda sampai dengan stabil. Jika sudah stabil atau direkomendasikan oleh dokter yang merawatnya, maka dapat diberikan vaksinasi. Kemudian, jika habis COVID, maka ditunda 1 bulan jika penyakitnya ringan sedang. Jika penyakitnya berat yang sampai sesak nafas atau dirawat di ICU, maka jaraknya 3 bulan dengan vaksinasi. Kemudian pada anak-anak ada tambahan kriteria, yaitu jarak dengan vaksinasi rutin atau imunisasi rutin. Kalau misalkan baru vaksinasi rutin atau imunisasi rutin, maka ditunda dulu jaraknya 2 minggu. Kemudian jika terdapat kontak pada anggota keluarga yang COVID, maka ditunda dulu 2 minggu untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak tertular COVID. Kemudian jika saat ini sedang demam, batuk, pilek, panas, kemudian muntah, diare, maka ditunda dulu. Nanti setelah sembuh dapat diberikan vaksinasi. Kemudian seminggu ini nggak habis dirawat di rumah sakit atau masuk IGD gara-gara kegawat daruratan. Nah, selanjutnya adalah yang tidak dapat diberikan sama sekali. Tidak diberikan sama sekali jika pada vaksinasi dosis pertama didapatkan alergi berat seperti sesak nafas, kemudian bengkak dan urtikaria seluruh tubuh, dan reaksi anafilaksis. Kemudian pada lansia adalah lansia yang belum layak mendapatkan vaksinasi adalah lansia dengan frail atau renta yang derajat berat, yaitu dengan salah satu kondisi berikut: ketergantungan sepenuhnya terhadap orang lain dalam melakukan seluruh aktivitas hidup dasar sehari-hari. Kemudian yang kedua, memiliki penyakit terminal dengan angka harapan hidup yang rendah, kurang dari 6 bulan. Selain dua kondisi ini, maka statusnya adalah tunda atau tidak dapat diberikan saat ini.
Namun saat penyakitnya sembuh atau sudah stabil atau terkontrol atau mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat, dapat diberikan vaksinasi. Orang dengan komorbid saat sedang stabil atau terkontrol atau mendapat rekomendasi dari dokter yang merawatnya, maka segeralah vaksinasi. Karena dengan komorbid, jika sampai terkena COVID bisa sampai pada derajat yang berat. Itulah yang ingin kita hindari, yang ingin kita ikhtiarkan agar tetap sehat, agar tidak terkena COVID yang berat. Yuk vaksinasi COVID-19 serta tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga tidak ada gelombang-gelombang selanjutnya dan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Di video selanjutnya saya akan sharing tentang apa yang harus dilakukan jika terkena efek samping vaksinasi COVID-19. Kalau efek sampingnya apa saja sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya ya.